Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Perusahaan Multinasional. Dengan anggota, saya Adielia Hita Ramawati dengan NPM 1901010067, Fenti Umaslika Nuraini dengan NPM 1901010068, Lutfiani dengan NPM 1901010075, Zulianiswi Aryani dengan NPM 1901010081, Nurma Audina Prayogo dengan NPM 1901010094, kemudian ada Nafiatun Nisrina dengan NPM 1901010099, dan Nanda Ristina dengan NPM 1901010101. Selanjutnya pendahuluan tentang perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu pasca PD2, fenomena ekonomi politik internasional ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi lintas negara. Salah satu faktor yang menonjol adalah perusahaan multinasional atau multinational corporate atau MNC dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik. MNCs berfungsi untuk mengontrol aliran modal, teknologi, dan bahkan distribusi barang untuk melintasi batas-batas negara. Yang kedua ada eksistensi MNCs. Ternyata sanggup mengubah secara signifikan struktur perekonomian global, di mana setiap negara berkembang makin terlibat di dalam transaksi bisnis internasional. Selanjutnya ada definisi dari perusahaan multinasional. Jadi, perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Umumnya di berbagai negara berkembang karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara dan merupakan perusahaan global. Maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Adapun secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Tak jarang keberadaan perusahaan multinasional ini mempengaruhi kondisi sosial dan politik dalam sebuah negara, bahkan bisa berimbas pada politik global sebab besarnya kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi berdasarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Definisi berdasarkan ukuran kuantitatif, yang pertama ada beroperasi di dua negara atau lebih. Yang kedua, revenue dari foreign operation mencapai 20-30% revenue total. Dan yang kedua ada berdasarkan ukuran secara kualitatif, yang pertama berorientasi pada home market atau ethnocentric, yang kedua ada berorientasi pada beberapa individual foreign markets atau polycentric, yang ketiga berorientasi pada wilayah atau regiocentric, dan yang keempat adalah berorientasi global market atau geocentric. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat dari MNC. Yang pertama, karakter MNC sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian, cabang di luar negeri, pola pemilikan, dan tujuan operasi di luar negeri. Yang kedua, pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Dan yang ketiga, pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri lebih banyak joint ventures. Selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, memiliki sistem modal venture, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang kelima, biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksinya. Yang keenam, menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Dan yang terakhir, visi dan strategis berbasis global. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan MNC yaitu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, di mana terdapat tujuan penjualan secara maksimum. Manfaatnya agar mengetahui kebutuhan dan selera konsumen, pelayanan kepada konsumen, dan masalah
hambatan tarif dapat diatasi. Selain itu juga ada keuntungan maksimum, yaitu pertimbangan efisiensi biaya. Contohnya seperti upah buruh rendah, kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan, biaya transport, dan pajak rendah. Yang kedua ada faktor non-ekonomi, yaitu seperti faktor sosial dan budaya, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing, dan kestabilan politik negara penerima. Efek global dari MNC. Yang pertama, MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara, di mana jumlah total investor di dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC. MNC juga mempunyai akses sumber dana internasional yang lebih luas, kemudian menanamkan di negara-negara yang menjanjikan pendapatannya tinggi, serta mengurangi resiko yang rendah. Yang kedua, MNC dapat menimbulkan alokasi efisiensi produk antar negara. Di sini, efisiensi alokasi merupakan sebuah proses produksi MNC dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil dan diletakkan di beberapa negara. Selanjutnya, di sini ada karakteristik perusahaan multinasional. Nah, yang pertama itu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Nah, namanya saja sudah multinasional, berarti perusahaan ini itu sudah ada di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Bahkan biasanya produk yang diproduksi itu sudah mengikuti budaya serta peralatan yang ada di negara setempat. Karena hal ini itu bisa mempermudah diterimanya produk tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada teknologi yang canggih. Nah, perusahaan multinasional itu sudah pasti disebut dengan perusahaan besar, sehingga adanya teknologi yang canggih itu dapat membantu perusahaan induk dalam mengawasi perusahaan cabang yang ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol terhadap modal. Nah, perusahaan dengan status multinasional itu sudah memiliki kontrol terhadap modal, baik itu untuk perusahaan induk ataupun perusahaan cabang. Karena modal itu adalah sumber utama atau sumber yang sangat penting sehingga harus dikontrol. Kemudian yang keempat itu ada sistem manajemen dan distribusi secara global. Nah, perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan distribusinya itu memiliki sistem yang mendunia atau bisa dilakukan dengan sangat profesional. Nah, kemudian karakteristik yang kelima itu memiliki visi dan misi yang mendunia. Nah, perusahaan multinasional yang memiliki anak cabang di berbagai negara itu membuat perusahaan harus membuat atau memiliki visi dan misi yang mendunia. Bahkan, cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi itu harus memiliki sifat global. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa berpengaruh pada kondisi global. Kemudian yang keenam, itu multinational internationally owned enterprise atau MOE. Nah, perusahaan ini itu akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebar luasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usahanya di negara lain. Kemudian yang ketujuh, ada multinational financial controlled enterprise atau MCE. Nah, fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan ataupun dalam pembiayaan. Nah, di dalam MOI atau MCE, itu kegiatannya itu setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Tujuan perusahaan multinasional yang pertama raw material shaker, yang kedua market shaker, yang ketiga cost minimalizer shaker, yang keempat risk minimalizer shaker, yang keempat profit maximization trade off with cost minimization. Yang keenam fund shaker ada dalam manager finance. Yang ketujuh penguatan struktur perusahaan dengan melayani pasar luar negeri. Yang kedelapan perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat.
Manfaat BNC bagi negara induk. Yang pertama, kenaikan pendapatan ataupun resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Yang kedua, diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya rendah. Manfaat MNC bagi negara penerima. Yang pertama, pajak yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkannya jumlah tempat atau kesempatan kerja. Yang ketiga, alih teknologi. Yang keempat, ekspansi modal. Yang kelima, diperkenalkannya jenis industri khusus. Yang keenam, pengembangan sumber daya lokal. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama, yaitu keuntungan dengan adanya mata uang asing, dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Kemudian yang kedua, mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor di dalam sektor industri. Kemudian yang ketiga, memodernisasi sektor lini. Kemudian yang keempat, mendukung pembangunan dalam negeri. Kemudian yang kelima, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang keenam, mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kemudian ada kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu bisa mematikan perusahaan lokal. Kemudian yang kedua, ekspor keuntungan. Kemudian yang ketiga, dapat berdampak pada sosial dan budaya. Kemudian yang keempat, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Kemudian yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang keenam, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Jadi pengertian MNC memang cukup luas karena tidak menekankan pada suatu kegiatan khusus dan suatu perusahaan. Beberapa perusahaan mengoperasikan perusahaannya di 2 negara atau lebih. Perusahaan tersebut bisa disebut MNC. Karenanya, untuk membedakan kegiatan-kegiatan MNC atau PMN yang beragam ini, MNC ini dibedakan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Berikut adalah bentuk-bentuk dari MNC. Yang pertama adalah Multinational Productive Enterprise atau MPA. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi MNC ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Yang selanjutnya adalah Multinational Trade Enterprise atau MTA. Jadi fokus dari MTA adalah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Yang ketiga adalah Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain. Dan yang terakhir adalah Multinational Financial Controlled Enterprise atau MCA. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCA, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Yang selanjutnya adalah contoh perusahaan multinasional di Indonesia. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah Google. Jadi Google adalah mesin pencari yang sudah sangat terkenal di dunia. Google juga adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Amerika Serikat yang menawarkan layanan internet seperti komputasi web, mesin pencari, iklan, dan perangkat lunak yang digunakan dengan sukses di seluruh bagian dunia termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Yang kedua adalah KFC. KFC adalah salah satu perusahaan waralaba yang berasal dari Yum. Perusahaan ini nama itu untuk dirinya sendiri dan sudah menjadi salah satu brand makanan yang sangat terkenal di Indonesia. KFC sendiri pertama kali didirikan di Louisville, Amerika Serikat. Kemudian adalah Levi. Levi adalah perusahaan yang membuat apparel jeans. Area pemasarannya sudah mencapai berbagai belahan negara di dunia termasuk yang ada di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali dibangun pada tahun 1889 di Genoa, Italia oleh Levi Strauss.
Celana ini pertama kali didirikan oleh Angkatan Laut. Celana ini juga seringkali disebut sebagai Bleu de Genes, yang artinya makna Genoa biru. Saat ini Levi pun sudah mempunyai banyak pekerja di seluruh dunia. Yang terakhir adalah Semen Indonesia. Jadi Semen Indonesia itu adalah perusahaan BUMN pertama yang ada di Indonesia yang sudah memiliki status multinasional. Dan BUMN ini sudah berhasil melakukan akuisisi perusahaan asing yang berhasil melakukan kegiatannya di ASEAN dan Asia Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.